minta ampun sama Allah, maka Allah akan melepas perisai kamu. Begitu. Allah buka nih perisainya. Lepas perisainya. Kok cinta betul sama perisai? Kok cinta betul sama dosa? Mata ngelihat yang maksiat, itu kalau nggak dilihat rugi. Dengerin lagu-lagu, kalau nggak didengerin nggak asik. Ya. Ini cinta betul kita dengan perisai kita. Ya. Terus kemudian nyakitin orang, bikin orang tersinggung, kayaknya kok seru. Gosip, kalau nggak digosok, ya nggak makin sip. Kalau nggak ngomongin orang, kayaknya nggak seru. Padahal itu, masya Allah, itu perisainya. Ya. Nggak durhaka sama orang tua, kayaknya nggak seru gitu. Lah kita cinta betul nih sama perisai, sampai akhirnya kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lepas itu, lepas perisainya. Udah itu doang, lepas perisainya. Setelah lepas, apa kata Allah? Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dari atas langit. Tuh. Kalau hujan masih tanda petik nih. Hujan bisa banjir, ya kan? Ini konotasinya masih macam-macam. Wah, ini maksudnya hujan mungkin keberkahan dan seterusnya. Enggak. Ayat berikutnya Allah, oke, kalau kalian nggak paham tentang hujan, kalau kalian nggak paham tentang rezeki itu namanya hujan, maka Allah tambahkan kalimat yang lebih jelas. Wa yumditkum bi amwal. Dan Allah tambahkan amwal. Allah nggak bilang tambahkan keberkahan. Allah nggak bilang tambahkan pahala, Allah nggak bilang tambahkan rezeki, enggak, langsung Allah katakan wa yumditkum bi amwal, dan Allah akan tambahkan harta dalam bentuk jamak, amwal, bukan mal, al amwal. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang betul-betul melepas perisainya, maka rezekinya akan berlimpah ruah datang pada dirinya. Masya Allah. Ya. Maka yang perlu kita sibukkan itu bukan cari rezeki. Ngapain cari rezeki? Oh, rezeki udah ada. Yang kita perlu lakukan adalah bongkar itu perisainya. Allah tambahkan lagi, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah tambahkan anak-anak. Anak-anak di sini bukan hanya anak biologis, tapi anak-anak perusahaan, cabang-cabang bisnis. Itu Allah tambahkan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat. Dan Allah kasih kepada kalian kebun-kebun gratis semuanya. Dari selain bisnis Anda, selain penghasilan utama, ada jannat, ada kebun-kebun yang lain. Wa yaj'al lakum anhara, dan kamu bukan yang nyiramin itu kebun-kebunnya, kebun-kebunnya udah ada sungainya masing-masing sendirian. Masya Allah. Ini janji Allah. Cuma sekarang pertanyaannya, ya. Kan udah di Allah bilang nih, siapa yang bertakwa, siapa yang lepas perisainya, akan Allah kasih fortuna. Rumah 2 miliar, jalan-jalan ke 20 negara. Masih ada yang belum mau? Masih ada yang belum mau? Bingung. Apa iya? Cuma begitu doang? Lah iya begitu. Begitu. Makanya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu penghasilannya 233 miliar per bulan. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hartanya dalam kitab Fikih Ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Dr. Jarimah mengungkapkan beliau punya 70.000 ladang pertanian, masing-masing ladang pertanian harganya 160 juta. Jadi kalau dikalikan sekitar 11,2 triliun itu hartanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tapi dengan sebegitu kayanya Umar, beliau sudah masuk sampai tahap selanjutnya dari kekayaan, yaitu udah nggak butuh kekayaan. Kekayaan datang, udah banjir, lalu kemudian dia katakan, oke, bukan ini yang aku inginkan surga. Tapi tahap pertamanya dapat harta dulu. Dapat harta, lalu kemudian setelah itu, aduh, ini udah mabok nih, udah 233 miliar per bulan, Pak. Kalau Bapak Ibu sekarang dapat 233 miliar per bulan, ngapain? Insya Allah.
Oke lah kalau itu udah nggak ada sekarang, udah nggak ada tuh 233 miliar udah nggak ada, cuma sejarah doang mencatat. Sekarang ini sahabat yang lain yang namanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, orangnya udah nggak ada. Orangnya udah nggak ada, kapan nggak adanya? 1400 tahun yang lalu. Udah nggak ada 1400 tahun yang lalu. Sekarang rekeningnya masih hidup. Rekeningnya Utsman bin Affan masih ada di salah satu bank di Saudi Arabia, dan uangnya berlimpah. Itu uangnya nggak habis-habis untuk memberikan kepada jamaah-jamaah haji yang mereka tidak punya modal, tidak punya keuangan. Itu diambil dari uangnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namanya Utsman bin Affan. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Dan sampai sekarang ini Utsman bin Affan akan membangun sebuah hotel di Madinah. Mana orangnya? Udah meninggal, tapi Utsman bin Affan yang membangunkan. Masya Allah, 1400 tahun yang lalu. Kita orangnya masih hidup, rekeningnya udah nol. Kitanya masih ada, rekeningnya udah habis. Ya, makanya kan kalau ada apa lelucon ya, gurauan, itu semua orang pada minta maaf. Sampai ATM aja minta maaf. Maaf, pulsa Anda habis.